Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat. Kita sekarang belajar mengenai FR SKB Pedagogik, kumpulan soal part 5. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, Bu Siti memberikan tugas membuat produk dengan tahapan merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan tentang keanekaragaman hayati. Yang Bu Siti lakukan termasuk penilaian titik-titik. A. Praktek, B. Produk, C. Proyek, D. Tes tulis, E. Unjuk kerja. Jawabannya adalah C. Proyek. Di sini padahal soalnya membuat produk. Oke, kita lihat dulu penilaian proyek adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan dan penyajian data serta pelaporan. Ya, jadi di soal juga ada kan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan. Nah, di sini yang membedakan antara penilaian proyek dan produk adalah rubrik penilaiannya. Nah, jadi kalau proyek itu, kalau produk itu aspek yang dinilai menekankan pada kualitas produk. Sementara proyek penilaiannya meliputi persiapan, pengambilan data atau informasi, kemudian dalam penulisan laporan. Jadi misalnya membuat makanan dari buah segar itu bisa proyek, bisa produk, tergantung nanti apa yang akan dinilainya. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh penilaian produk dengan KD membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Nah, kriteria yang dinilai itu gambar skema siklus air atau jumlah skema pada gambar, istilah-istilah proses siklus air pada gambar, dan keterangan pada istilah proses siklus air. Kemudian ada KD membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Nah, kalau untuk penilaian proyek itu kriteria yang dinilai persiapan atau membuat perencanaan, pengambilan data atau informasi, kemudian penulisan laporan. Teman-teman bisa lihat sumbernya Panduan Penilaian Kinerja Balitbang Kemdikbud tahun 2019. Oke, selanjutnya nomor 2, guru memberikan tugas anak membuat puisi, pantun, dan gurindam. Penilaian yang digunakan oleh guru adalah titik-titik. A. Produk, B. Portofolio dalam album dan lain-lain ya, ini nggak lengkap. Nah, di sini saya mau share dulu kalau produk itu kan hasil karya siswa, jadi ada sesuatu yang dihasilkan. Kemudian kalau portofolio kumpulan karya terbaik, jadi apabila satu jenis tugas yang sama dihasilkan beberapa, siswa memilih tugas yang terbaik untuk dimasukkan dalam portofolio. Jadi kalau saya sih lebih cenderung ke produk, karena memang di sini bisa dipilih ya kalau nanti untuk portofolio karya yang kira-kira terbaik gitu, seperti itu. Oke, soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Jadi pertama ada identitas sekolah, 2 mapel, dan seterusnya. Manakah yang merupakan komponen promes? Jadi di sini teman-teman yang penting kan konsepnya ya paham, karena ini juga soalnya nggak lengkap. Nah, komponen promes SD atau MI atau SDLB, jadi ada identitas, satuan pendidikan, kelas, muatan pelajaran, tahun pelajaran. Kemudian ada format isian atau materi, tema, subtema, alokasi waktu, bulan yang terperinci per minggu, dan keterangan. Keterangan itu jika diperlukan ya. Kemudian kalau komponen promes SMP, SMA, dan sebagainya, itu identitas satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, tahun pelajaran. Kalau format isiannya ada KD, alokasi waktunya ini dalam JP ya. Kemudian bulan yang terperinci per minggu, keterangan jika diperlukan ya.
Nah, ini catatan di SD itu kan tematik ya. Jadi alokasi waktunya ditulis per minggu. Kalau SMP, SMA dan sebagainya per alokasi waktu sesuai dengan kurikulum. Contohnya 2 jam pelajaran atau 4 jam pelajaran dan lain-lain. Seperti yang disebutkan tadi ya. Kemudian ini contoh program semester untuk jenjang SD. Jadi ada satuan pendidikan, kelas, muatan pelajaran, tahun pelajaran, dalam matriks ada nomor, tema, subtema, alokasi waktu, dan lain-lain ya. Kemudian ini contoh promes SMP atau SMA. Saya memang memang menemukannya memang agak bervariasi ya kalau SMP, SMA. Tapi saya cari yang lebih mendekati gitu, yang terbaru juga. Ini ada yang menulis tema atau kompetensi dasar, kemudian jumlah jam pelajaran, biasanya kan langsung jumlah JP ya kalau promes, dan ada bulan yang dirinci per minggu. Oke. Selanjutnya ini ada piramid kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Dijabarkan studi kasus termasuk digunakan media pembelajaran dalam komponen apa di piramid. Ini soalnya tidak lengkap, opsinya juga tidak ada, tapi arahnya menanyakan media pembelajaran itu termasuk dalam komponen apa. Nah, komponen dalam piramid Edgar Dale ini telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir tahun 1969. Jadi ada 11 tingkatan pengalaman yang dijadikan sebagai sumber belajar dan selanjutnya menjadi teori penggunaan media pembelajaran. Nah, pertama itu pengalaman yang paling tinggi itu direct purposeful experiences, yaitu peserta didik belajar melalui pengalaman dunia nyata. Dan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Jadi ketika belajar mengenai tumbuhan, peserta didik bisa langsung menyentuh tumbuhan karena nyata. Kemudian ada contrived experience, jadi belajar melalui simulasi atau kontak melalui model. Misalnya ada bencana itu disimulasikan. Ada juga dramatized experience, pengalaman melalui bermain peran atau sandiwara. Kemudian ada demonstration, jadi melalui presentasi, ada juga field trips, melalui karya wisata, ada exhibit, pengalaman melalui pameran, ada television, melalui televisi, motion pictures, melalui gambar yang bergerak, ada recordings. Nah, recordings ini ada yang memisahkannya, jadi ada yang recording saja. Kemudian tahapan selanjutnya radio still pictures, tapi kalau di sini disatukan ya, recordings, radio still picture. Kalau recording itu melalui rekaman, tapi kalau untuk still picture ini gambar mati ya, atau slide atau fotografi. Kemudian ada visual symbols, yaitu melalui simbol-simbol yang dilihat. Terakhir ada verbal symbols, jadi melalui kata-kata. Oke, kalau saya sih menyebutnya DCDD Vet Morevivi kalau menghafalnya ya. Oke, selanjutnya seorang guru mendapatkan protes dari wali murid mengenai nilai anaknya. Kemudian sang guru memperlihatkan cara penilaian dan penskoran secara sistematis. Maka termasuk dalam prinsip penilaian titik-titik. A. Objektif, B. Akuntabel, C. Terpadu, D. Terbuka. Jawabannya adalah akuntabel ya, karena di sini ada yang protes, berarti meminta pertanggungjawaban, dan kunci dari akuntabel ini adalah dapat dipertanggungjawabkan, karena guru itu mampu memperlihatkan cara penilaian dan penskoran ya. Selanjutnya soal nomor 7, tujuan penilaian adalah titik-titik. Di sini juga soal dan opsinya nggak utuh, tapi mengarahnya ke yang bahasa Inggris, berarti ada keeping track, ada checking up, ada finding up, ada summing up. Di sini keeping track itu menelusuri proses pembelajaran anak didik agar tetap sesuai rencana. Kalau checking up, mengecek kelemahan-kelemahan anak didik selama proses pembelajaran.
Kemudian finding out, mencari dan menemukan kelemahan dan kesalahan proses pembelajaran. Ada summing up, yaitu menyimpulkan apakah anak didik telah menguasai kompetensi yang telah ditetapkan di kurikulum atau belum. Nah, selanjutnya nomor 8, diminta menentukan KD dan indikator yang sudah ada dalam soal. Oke. Nah, kalau untuk indikator itu kan dirumuskan dari KD. Saya mau share aja ya ketentuannya, karena di sini juga opsinya nggak jelas. Jadi ketentuan perumusan indikator, pertama, indikator dirumuskan dari KD. 2, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. 3, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. 4, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. 5, hanya mengandung satu tindakan. 6, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Selanjutnya ada soal kasus memecahkan masalah sampah termasuk ke dalam titik-titik. A, KD, B, indikator. Kalau menurut kurikulum terbaru kan indikator katanya tidak dimasukkan dalam silabus ya, karena ini yang ditanyakan dalam silabus, itu masalahnya. Kalau dalam silabus memang nggak ada indikator, jadi cenderung ke KD ya masuknya, karena indikator kan sudah termasuk dalam KD juga. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.